Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri KTT APEC Business Advisory Council Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 November. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan dua fokus, yakni pentingnya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan penanganan dampak perubahan iklim untuk menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan secara berkelanjutan. Presiden RI Joko Widodo menekankan dua fokus, yaitu pentingnya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan penanganan dampak perubahan iklim guna menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Butir-butir intervensi ini disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT APEC Business Advisory Council APEC Dialogue with Economic Leaders secara virtual dari Istana Negara, Jakarta pada Kamis 11 November. Usai pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar yang turut mendampingi Presiden menyampaikan penjelasan dari dua fokus pemerintah Indonesia tersebut. Oleh sebab itu, tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa 54% daripada UMKM Indonesia adalah perempuan. Oleh sebab itu, membantu UMKM adalah juga membantu perempuan. Ini merupakan suatu komitmen Indonesia, terutama untuk masalah digitalisasi. Karena 84% dari digitalisasi Indonesia ini adalah menguntungkan daripada UMKM, dan ini adalah bagian yang bisa menjadi peluang yang kita dapatkan dari tantangan untuk di masa-masa yang akan datang. Bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan berimbang dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang juga memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Presiden dalam KTT APEC tersebut menekankan bahwa Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting. Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai, hingga mobil listrik, serta perdagangan karbon. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.